Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Cynthia Latuma. saya Welby Wahyu. Ya, ketemu lagi kita dalam program Bongkar-bongkar, obrolan seputar jeroan rumah sakit. Nah, tentunya senang sekali ya kita bertemu lagi di episode kedua. Iya. Ya. Nah, tapi sahabat sudah menonton belum sih menyaksikan episode pertama Sang Nahkoda? Ya, betul sekali. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat yang telah menyaksikan episode pertama Sang Nahkoda. Ya, dan tentunya kali ini di episode kedua kita akan membahas sesuatu yang luar biasa yang belum pernah mungkin dibongkar-bongkar sebelumnya. Iya, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Rumah Sakit Awal Bros Batam yang bersedia untuk kita bongkar-bongkar. Luar biasa ya. Kali ini sahabat kita akan membongkar-bongkar bagaimana sih sistem tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Awal Bros Batam dan Sistem keamanan di Rumah Sakit Awal Bros Batam. ya, dan tentunya ini menarik sekali ya. Betul Baby, sekali untuk kita bongkar. Ya. Oke. Dan langsung saja tanpa basa-basi kita akan membongkar bagaimanakah sistem keamanan dan tanggap darurat di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Langsung saja tanpa basa-basi lagi, let's go kita masuk. Let's go. Hai Kak Novia. Hai Tia, Welby. Apa Hai, kabar? Kakak lagi ngapain nih? Kami lihat nih lagi ngintip-ngintip apa ini sebenarnya? Oh wow, senang sekali Kak. Hari ini kami dari tim bongkar-bongkar Rumah Sakit Awal Bros pastinya akan membongkar fakta-fakta yang berkaitan dengan kabar tentang Rumah Sakit Awal Bros Batam. Yang katanya bangunan di sini sudah sangat safety sekali ya. Insya Allah. Wow, dan siap untuk dibongkar ya Kak untuk menjawab fakta Iya. bahwasannya gedung di Rumah Sakit Awal Bros Batam ini sudah disiapkan untuk hal-hal apabila terjadi yang tidak diinginkan seperti gempa bumi, betul Kak? Kebakaran atau hal lain, bahkan sampai dengan penculikan bayi. Wow, sangat luar biasa sekali. Ya. Apakah benar Ya. fakta tersebut? Mari kita bongkar bersama Kak Novia. Dan tentunya di sini Welby dan untuk keamanan di sini tidak hanya pasien saja yang aman, tetapi gedung juga aman. Benar ya Kak Novia ya? Betul. Nah, di sini kita perkenalkan dulu dong siapa narasumber kita pada edisi kedua. Ya, bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar ya. Nah, tentunya sahabat di sini kita telah menghadirkan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, di bidang K3. Nah, apa itu K3? Disinilah kita akan bongkar-bongkar ya sahabat ya dengan ahlinya. Oke, Kak Novia, mungkin menyambung pertanyaan netizen nih. Oh, sahabat ya, kalau sekarang kita Sahabat, nyebutnya ya. pasti, Ya, ya. untuk K3 sendiri itu apa sih Kak? Mungkin belum familiar sahabat dengan kata-kata K3. Ya, betul sekali. Apalagi K3 yang ada di dalam rumah sakit. Ya. Baik sahabat bongkar-bongkar, sebenarnya K3 yang ada di rumah sakit kita biasanya menyebut dengan K3RS, yaitu kepanjangannya Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, di Rumah Sakit Awal Bros sendiri kita berbentuk komite. Jadi komite K3RS yang diketuai oleh ketua komite yang bertanggung jawab pada direktur. Oh, wow. Seperti itu. Strukturnya berbentuk komite. Ya, Kak, betul. pastinya ya. Oke. Dan untuk ruang lingkupnya sendiri nih Kak, seperti apa sih K3RS itu? Oke, K3 itu ruang lingkupnya ada tentang tanggap darurat bencana, kemudian ada tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja, kemudian ada utilitas, terus kemudian tentang pengelolaan alat medis yang terkait dengan keselamatan kerja. Banyak sekali lingkupnya untuk bongkar-bongkar. Jadi kita butuh waktu cukup lama ini banyak untuk episodenya nih. membongkar K3. Iya, tidak habis untuk satu kali episode. Jadi untuk hari ini kita akan bongkar apa Kak? Oke, hari ini saya kasih tunjuk teman-teman sahabat bongkar-bongkar semua dalam terkait sarana prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Awal Bros Batam dalam menghadapi bencana. Oh wow, seru sekali Cynthia. Jadi Yes. kita akan lihat sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Awal Bros Batam dalam menghadapi bencana. Apa aja sarana dan prasarana yang mungkin kebutuhan alat-alat apa saja ya Kak? Oke. Ya? Tapi sebelumnya pertanyaan gue, Welby, di sini Kak Novia sendirikah bekerja Oh, untuk iya. mengamankan gedung Betul. sebesar ini? Dan kembali Rumah Sakit Awal Bros selalu memberi kejutan bahwasannya kita lihat tampilannya luar biasa, Iya, imut-imut, kecil. kecil tapi bertanggung jawab terhadap gedung seluas ini. Wow, Apresiasi applause sekali ya. terhadap rumah sakit dan ini yang membuat kita semakin kesannya untuk pertama tidak percaya apakah wanita ini mampu untuk mengatasi kegawat daruratan yang ada di rumah sakit ya kan Cynthia? Betul, betul. Bukan underestimate tapi wow luar biasa, Luar ya biasa. maksudnya inovasinya kalau memang itu bentar sesuai dengan fakta yang akan kita bongkar. Ya, silakan. Oke, Kak Novia, menjawab pertanyaan bagaimana tadi Kak menurut Novia. kalian? Oke,
Di sini saya tidak sendiri, pasti ada tim yang membantu dan support dari semua teman-teman yang ada di rumah sakit. Nah, salah satunya adalah para koordinator dan kepala ruangan merupakan link dari Komite K3RS. Oke, berarti semua kepala ruangan kan juga bertanggung jawab ya untuk menjaga Pastinya. masing-masing ruangan mereka dari keamanan dan keselamatan di rumah sakit ya Kak ya? Iya, pastinya seperti itu. Oke, ya ini yang mau kita bongkar yang pertama tadi apa nih Kak? Sarana prasarana Oke. yang disiapkan untuk tanggap darurat kebakaran. Nah, kita lihat apa aja ya sahabat ya? Ya, sahabat, kita akan membongkar yang pertama adalah sarana dan prasarana untuk tanggap darurat kebakaran. Check it out. Cekedak. Baik sahabat bongkar-bongkar, di ruangan ini sarana prasarana yang kita miliki salah satunya adalah sprinkler seperti yang di atas ini, Welby dan Tia. Kemudian juga ada heat detector. Nah, sprinkler ini fungsinya untuk apa sih Kak kalau di gedung? Sebagai pemadam api saat terjadi kebakaran. Jadi sistem kerjanya pada suhu tertentu si sprinkler ini akan mendeteksi adanya panas, kemudian dia akan pecah. Nah, dari pecahan itu akan keluar air dan air itulah yang akan berfungsi nantinya untuk memadamkan api. Oh, berarti dia secara otomatis akan pecah sendiri apabila Dengan suhu ada tertentu tapi ya, Kak, ya? panas ada suhu Betul. panas. Ini sudah disetting suhu panasnya ya? Sudah. Jadi Itu bukan sudah kita yang sangat. mecahin ya, sahabat. Iya. Jadi yang seperti di film-film atau sinetron itu bohong kalau ini harus pecahin Iya, ternyata. hoax ya. Hoax ternyata. Dan kita sudah membongkar fasilitas tentang kebakaran, tentang sprinkler. Ya, dan tadi Kakak bilang di sini ada heat detector. Heat detector ini kurang lebih fungsinya sama dengan sprinkler. Dia sama mendeteksi adanya panas, tapi dia tidak mengeluarkan air, hanya memicu timbulnya alarm kebakaran. Oh, Ya. sebagai sensor kalau Betul. suhu sudah naik ya mungkin Ya. ya. Betul. Dan sama juga sprinkler tadi juga dia bisa memicu timbulnya alarm kebakaran. Oke. Cuman dia bisa mengeluarkan air si sprinkler ini. Ya, Ya. betul. Oke. Nah, apa lagi nih Kak yang ada di setiap gedung? Kemudian juga di koridor ini kita melengkapi signage untuk menuju jalan keluar atau pintu keluar. Ini signage ini terbuat dari bahan yang fluoresensi. Nah, itu kalau lampu mati, maka cahaya signage ini masih mengeluarkan cahaya yang bisa dipakai sebagai petunjuk arah keluar. Istilahnya Namanya glow in the dark. Wow, ya. Oke. Beda istilah ya, luar Iya. biasa sekali. Jadi nanti pasien-pasien atau kita bisa keluar mengikuti. Iya, walaupun di gelap kita tetap Betul. bisa mendapatkan akses petunjuk untuk keluar ke pintu darurat ya Kak. ya? Betul. Oke. Seperti Oke. itu. Nah, di sini ada nih yang umum banget ya, mungkin Nah, sahabat juga udah tahu kali ya ini ini ya. ada- Bahkan adalah- sekarang di rumah-rumah pun sudah ada Iya. ini ya. Betul. Apa namanya? Alat pemadam api ringan atau Iya. APAR. APAR. Nah, APAR ini di Rumah Sakit Awal Bros Batam ada beberapa jenis berdasarkan isinya. Yang saat ini kita lihat ini adalah jenis powder. Tapi nanti saya akan lihat sahabat bongkar-bongkar untuk melihat jenis lain dari APAR yang ada di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Oke, Oke. tunggu Kak, mengenai apa sebentar. Kenapa jenisnya harus dibedakan? Oke, seperti gizi, karena di gizi itu ada bahan makanan dan ada bahan bakar seperti LPG, maka jenis pemadamnya kita gunakan yang jenis lain. Jadi bukan seperti yang ada sekarang di ruangan ini. Oke, berarti intinya disesuaikan dengan kebutuhan ruangan ya Kak. Ya, Oh, oke. sahabat. Nah, itu sahabat. Untuk apa saja Rumah Sakit Albros banyak sekali pilihannya ya, disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan ruangannya pastinya. Oh, luar biasa sekali. Jadi semakin semangat kita ya. Betul, untuk membongkar lebih banyak lagi. Baru hal kecil dan banyak sekali ilmu yang dari Kanova ini bisa Ya. kita tangkap tentang alat-alat yang ada di rumah sakit ya, Cynthia. Oke, lanjut Kak Navia, apa lagi? Nah, kemudian kita di sini juga ada hidran. Ini adalah hidran indoor. Di hidran ini kita juga ada alarm manual yang bisa dinyalakan oleh petugas ketika staf-staf kita melihat adanya api ataupun asap. Oke. Oke, terus kemudian ini hidran indoor kita dengan kelengkapannya. Kemudian ada sumber air juga. Ya, ini selangnya ya Kak, Ya, dan selangnya. ini untuk sumber airnya. Ya, oke. Bicara soal hidran ini Kak, apabila ada sumber api yang besar pastinya ya, berarti petugas di sini semuanya sudah mahir untuk mengoperasionalkan alat ini. Oh sudah, kita melakukan pelatihan secara rutin, kemudian juga ada simulasi secara berkala 1 tahun sekali. Oh wow, sobat Nah, Awal sangat itu luar tuh, biasa sahabat. sekali Ya. bahwasannya terbongkar fakta kedua bahwasannya staf di sini sudah terlatih untuk mengoperasionalkan alat yang tidak umum bagi misalnya perawat atau dokter atau yang lain untuk mengoperasionalkan contohnya hidran seperti ini, dan ternyata sobat Awal ada pelatihannya. Jadi ketika terjadi bencana atau terjadi hal yang tidak diinginkan,
petugas sudah ready untuk mengoperasionalkan alat-alat yang mesti harus dioperasionalkan. Luar luar biasa biasa ya. ya. Wow. Oke, nah semakin semangat kita bongkar lagi. Kayaknya kita ada lihat ada helm di sini. Oh ya. Kumpulan helm, bukan helm apa tapi ya Pak Meldi Iya, ya. betul sekali. Dan warnanya eye-catching semua. Catching ya. warna-warni. Aduh, gue suka warna biru soalnya. Iya, merah. Oh, merah. Oke. Warna Kalau Kak pemerah, Novia mau warna apa di sini? Iya, mungkin Saya lebih tertarik dengan warna merah ya. Oh, oke. mungkin boleh dikeluarkan Kak? Ya. Oke, di sini adalah helm-helm komando. Kami menyebutnya helm-helm komando. Ya. Terus ada 4 warna. Ada warna merah, kemudian ada warna putih. Boleh kita coba ya Kak? Yes, Sahabat, silakan. coba ya, kita untuk- Ada warna Aduh, kuning dan kayaknya- juga ada warna biru. Nah, jadi masing-masing dari helm ini ada fungsinya. Jadi di sini adalah misalnya seperti helm kuning. Ini adalah helm yang akan digunakan oleh komando yang sifatnya nanti akan mengatur evakuasi pasien. Oke. Nah, di sini akan ditunjuk siapa saja yang boleh memakai. Jadi nggak sembarang Nggak orang sembarangan. juga bisa memakai helm ini. Oke. Sistem penunjukannya bagaimana Kak Novia? Oh, kita ada jadwal piket yang akan dibuat oleh masing-masing ruangan. Nanti kita bisa ke nurse station-nya, kita bisa lihat daftar piket emergency mereka. Jadi siapa hari ini yang bertugas untuk helm kuning, helm putih, helm merah, dan helm biru. Oh, Oke. wow, sudah sistematis sekali. Berarti rumah sakit karyawan ini. sudah tahu dengan fungsinya mereka Fungsinya. saat terjadi kebakaran Iya. ya. Nggak perlu lagi Betul. ini si anu si itu ya Kak Betul. ya. Sudah terjadwal. Ya. Aduh, Jadi saya luar biasa sebagai sekali. apa berarti sudah tahu di Iya. awal dia Betul. dinas. Nah, ini ada tulisan dokumen helm putih Kak. Ini Betul. seperti apa nih? Maksudnya fungsinya helm? Dokumen ini adalah helm yang akan dipakai oleh si komando evakuasi dokumen. Jadi ada dokumen-dokumen tertentu yang disiapkan, yang harus diselamatkan oleh staf ketika terjadi kebakaran di awal bros. Oke. Nah, misalnya dokumen yang berhubungan dengan catatan pasien. Oke. Kalau yang merah ini udah jelas ya Kak, ini tulisannya pemadam. Betul, ini adalah yang mengkomando pemadaman api. Jadi tadi misalnya ada yang pakai hidran atau ada yang pakai apar, ini yang dikomando oleh yang memakai helm merah. Oke. Nah, untuk biru sendiri keamanan. Biru, keamanan. Di sini keamanan maksudnya adalah memastikan dalam keadaan kebakaran semua orang yang ada di gedung ini sudah terevakuasi atau terselamatkan dengan baik. Nah, jadi si keamanan ini yang dia akan mencatat berapa jumlah orang saat terjadi kebakaran, kemudian apakah semua orang itu sudah dievakuasi, sudah diturunkan, dia yang akan menandai nanti ruangan-ruangan yang sudah kosong. Jadi yang paling seperti itu. berat ini dia yang akan terakhir kali keluar. Nah, beliau inilah yang akan terakhir keluar dari gedung yang memastikan kalau misalnya area ini sudah kosong supaya tidak ada pasien yang terjebak atau orang yang terjebak dalam situasi kebakaran. Iya, Ya. wow. Oke, dan yang Kakak pakai sendiri. Nah, buat yang pasien. ini adalah evakuasi pasien. Nah, maksudnya saat terjadi kebakaran, orang yang bertugas sebagai helm kuning, dia akan memandu pasien-pasien yang ada di sini untuk menuju titik berkumpul saat terjadi kebakaran. Iya, saya pikir sesuai dengan favorit saya yang kecil Power Rangers merah, langsung ambil merah. Merah, ternyata putih. Tidak. Ternyata tidak ya Kak? Tidak, ada aturannya. Jadi mereka tidak rebutan intinya Iya, dan betul. tidak saling tunggu ya. Betul. Jadi mereka sudah tahu hari ini saya dinas apa dan tugas saya apa. Oke, Iya. nah, Luar ini biasa papan. sekali. Ya, nanti kita bisa lihat di depan di Di nurse station. station ya Kak. Luar biasa Oke, luar sekali. biasa. Wow, full color tapi fungsinya masing-masing banyak Ya. ya. Luar biasa sekali biasa. fungsinya. Oke. Dan banyak sekali. Nah, di sini di samping tempat helm kita lihat Oh. nih Kak Novia ini ada Ini tanda ya. adalah tandu ya. Ya. Sebentar. Kita masukkan Ya, dulu. kita susun lagi. Langsung lagi, Ya. Kak, sesuai pada tempatnya. Harus standby 24 jam Oke, masalahnya. Iya, standby 24 jam. Dan siap pakai. Iya. Oh ya, kalau saya pernah lihat kalau ini lebih safety ya karena dibuka. Kalau saya lihat kan ada yang dipecahkan itu agak lebih serem ya, tapi rumah sakit kan Enggak. Karena memang peruntukannya dalam situasi emergensi. Jadi kalau seandainya kita pecahkan juga kita harus menyediakan alat pemecah. Kemudian bahaya juga Beresiko ada ya Kak, beresiko untuk si karyawan pada ya. si petugas yang memecahkan. Ada Ya. pecahan kaca misalnya. betul, itu yang membuat saya tertarik karena berani tampil beda gitu loh maksudnya. Kalau yang lain kan dipecahkan di sini Iya. ternyata Ala-ala hero gitu kan cus. Kita cuma tarik untuk Iya. Kita membuka. cuma tarik, Tarik, ya, buka. tarik manja juga. Yes, bisa. tarik manja udah bisa dibuka. Iya, karena kebetulan kan kita biasanya suka lihat di film-film itu kan dipecahkan gitu kan. Kadang-kadang kita untuk memecahkan sendiri kita takut, ternyata ditarik saja sudah
menjawab semua pertanyaan itu. Yes. Luar biasa Rumah Sakit Awal Bros ini. Wow. Oke. Berarti ini tadi tandu ya Kak ya? Oke, Untuk ini mengangkat. adalah tandu yang akan kita gunakan untuk mengevakuasi pasien dalam keadaan emergensi. Nah, jadi tadi si helm kuning itu dia akan menilai orang-orang atau pasien yang membutuhkan tandu dan yang tidak membutuhkan tandu saat evakuasi. Jadi nggak semua juga yang akan menggunakan tandu saat evakuasi. Oh, Oke. jadi yang akan menilai adalah si Helm Helm kuning. Nah, Kak Novia, untuk kategori evakuasi pasien sendiri, itu apakah ada kelompoknya atau seperti apa Kak? Ada kelompoknya. Jadi si helm kuning tadi dia harus punya kemampuan mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kegawatan pasien pastinya. Jadi di sini kalau di Rumah Sakit Awal Bros kita membedakan 4 kelompok. Oke. Ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, kelompok 1 ini adalah pasien-pasien atau orang-orang yang bisa berjalan sendiri menuju titik berkumpul. Oke. Nah, ini dia tidak butuh tandu pastinya, hanya butuh pengarahan menuju titik berkumpul. Nah, kemudian kelompok kedua adalah pasien yang membutuhkan alat bantu tandu tadi. Nah, jadi dengan adanya tandu, dia akan dinaikkan, si pasien akan naik ke tandu, kemudian di tandu itu akan disampaikan ke titik berkumpul oleh tim evakuasi tangga darurat lagi namanya, akan diantar. Oke, kemudian ada kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ini berdasarkan kegawatannya kita akan ada prioritas. Oke sahabat bongkar-bongkar, ada satu lagi di Wings ini yang bisa saya tunjukkan tentang proteksi kebakaran. Kita menuju ke arah pintu depan ya saat Oke. kita masuk di koridor ini. Oke, Let's let's go. Nah sahabat bongkar-bongkar, ini loh yang kita maksud dengan pintu kompartemen. Oh, wow. Jadi di masing-masing Wings yang ada di rumah sakit dilengkapi oleh pintu kompartemen ini. Fungsinya Oke, itu fungsinya apa nih Kak? Pintu ini akan tertutup otomatis yang berfungsi untuk memblok asap ataupun api saat terjadi kebakaran. oh sehingga Oke. di kebakaran terblok ya pintunya. Iya. Wow. Nah, ini nutup nih sahabat. Wow, pintunya sangat luar biasa sekali sahabat. Iya. Berarti ini untuk meminimalisir penyebaran ya? asap. Api, iya, penyebaran asap dan api dari blok Wing. wing ya. wing yang sama. Oke. Oh. Iya. Jadi di rumah sakit kita, Kak, di rumah sakit Awal Bros pastinya semua fasilitas per lantai, per ruangan atau per lantai sama. Sama, itu sama. Jadi ada pintu kompartemen, ada hidran, ada apar, kemudian juga ada helm-helm komando tadi, kemudian ada tandu, kemudian petunjuk evakuasi, sama. Oh, Oke. jadi sahabat tidak perlu khawatir bahwasanya semua lantai di Rumah Sakit Awal Bros Batam sudah dipenuhi dengan standar keamanan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. So, Yes. jangan khawatir apabila sahabat semua berobat di Rumah Sakit Awal Bros Batam karena fasilitasnya sudah sangat luar biasa sekali. Oh, satu lagi Welby dan Cynthia. Ya. Fasilitas kebakaran kita ini kita lakukan sertifikasi dengan tim pemadam kebakaran atau dinas pemadam kebakaran setahun sekali. Oke. Dan setiap- tadi juga untuk seluruh karyawan juga dilakukan pelatihan secara berkala ya, Kak, Ya. supaya mereka juga tidak lupa dengan panduan-panduan Iya. darurat di rumah sakit ya. Betul Iya. sekali, dan ini yang paling penting sudah disertifikasi oleh tim pemadam kebakaran atau tersertifikasi oleh ahlinya. Iya, ya. Jadi betul. benar sudah sesuai dengan standar keamanan. Ya, Iya. sangat luar biasa. Jawab sudah ya, Baby. Yang Iya, pertama bongkar-bongkar. yang pertama tentang keamanan gedung Rumah Sakit Awal Bros Batam. Nah, sahabat, apalagi nih yang akan kita bongkar-bongkar bersama Kak Novia K3 selain tadi tanggap darurat kebakaran? Iya, Kak Novi, kita sudah membongkar pertama tentang tanggap darurat kebakaran yang sangat luar biasa sekali fasilitasnya, dan kita sudah percaya bahwasannya Rumah Sakit Awal Bros sudah memiliki fasilitas lengkap. Apalagi Kak yang akan kita bongkar selanjutnya? Ya. Berhubung kita di ruang sekarang ini lagi di ruang perawatan anak, saya akan menunjukkan ke teman-teman tentang penanganan penculikan anak atau bayi. Seru kayaknya sekali nih. nih. Gimana, langsung kita bongkar aja? Oke. Let's go. Let's go. Oke sahabat bongkar-bongkar, karena kita masih di ruang perawatan anak, saya mau kasih lihat salah satu pintu tanggap darurat atau pintu menuju jalur evakuasi yang akan kita lalui saat terjadi kebakaran. Nah, pintunya ini ada di sini saat ini. Cuma karena ini ruang perawatan anak, pintu ini juga dilengkapi oleh sebuah alarm
yang berfungsi untuk perlindungan dalam penculikan anak atau bayi. Oke. Di sini juga sudah ada warningnya nih, emergency exit. Betul. Pintu darurat dilengkapi alarm. Berarti kalau ada suatu orang yang membuka, alarm akan berbunyi ya Kak ya? Betul, benar Cynthia. Berarti akses pintu ini hanya dipakai apabila kondisi gawat darurat, misalnya seperti terjadi kebakaran, sebagai akses untuk menuju titik berkumpul. Betul. Iya. Apabila disalahgunakan, misalnya orang keluar masuk ke pintu ini, berarti pintunya akan menimbulkan alarm ya? Alarmnya akan berbunyi. Nah, Welby, kayaknya kita mesti mau bongkar-bongkar nih pintu nih. Kira-kira betul. bunyi nggak ya kalau kita buka? Boleh nggak? Iya. Kita izin dulu ya sama yang punya pintu. Betul. Kita akan coba tes apakah benar apabila pintu ini kita buka berbunyi, kemudian security akan datang menghampiri kita, apa benar atau enggak nih? Iya. Kita sekaligus coba. Oke. Kita tes kesiapsiagaan security di rumah Iya. sakit Al-Bos Batam ini. Sahabat tentunya juga penasaran kan? Ya. Demi Coba yuk. penasaran sahabat bongkar-bongkar, kita coba. Ayo. Let's go. Sekarang jadi deg-degan. Kok kita deg-degan ya? Saya kita kayak mau ini. Iya, soalnya- Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh my god. Ampun Pak, ampun. Ampun. Aduh. Oh my god. Ampun Pak. Baik Bapak Ibu, apa keperluannya membuka pintu emergensi kita? Karena pintu emergensi ini sangat sensitif. Apabila dibuka atau disentuh, alarmnya akan berbunyi. Oke. Dan ini untuk pencegahan penculikan bayi di sini. Oke, berarti pintunya sama dok kayak hati gue sensitif. Iya Pak, wah sigap banget berarti security awal beras Iya, Batam luar ya, biasa. bila ada bunyi alarm nih Iya. Welby. Baru bunyi alarmnya sudah begitu sigapnya ya, luar biasa Kalau sekali. alarmnya berbunyi, petugas keamanan akan mendekat untuk mencari permasalahan berbunyinya alarm. Oh, jadi Berarti sangat luar biasa ya, Cynthia. Terbukti ya? Iya, Karena ya bahwasannya- seperti yang disampaikan tadi bahwa pintu akan benar-benar berbunyi apabila ada orang yang menyalahgunakan pintu ini ya. Iya, oh, biasa mohon maaf Pak, terima kasih Iya. Pak. Kami tadi uji coba. Ya, kami uji coba. Mohon maaf mengganggu waktu Iya. kerjanya. Nah, sahabat awal beras, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana petugas keamanan begitu tanggap ketika menghadapi alarm yang berbunyi. Selanjutnya, Cynthia, Ya. kita akan langsung saja kita bongkar-bongkar Security-nya, Bapak Mas security security. di rumah Bapak, sakit ya, awal jangan beras Mas. Batam. Sorry ya, Bapak security. Ya dengan Baik. Bapak siapa dulu nih? Bapak Pak Angga. Angga ya. Tadi Bapak kami lihat nih sigap banget langsung lari, kami pun sampai terkaget-kaget dan langsung ampun DJ. Mohon maaf karena kami tadi buka. Nah pengen tahu dulu nih Pak, kalau misalnya nih pernah nggak sih di rumah sakit pintu alarm ini tiba-tiba berbunyi atau disalahgunakan oleh orang lain mungkin pihak? Baik, apabila alarm berbunyi, petugas keamanan akan mendekat untuk mencari sumber berbunyinya alarm, dan kita menganggap itu adalah code pink. Code pink. Nah, istilah apa itu code pink? Code pink itu penculikan bayi atau penculikan anak-anak. Oh, oke. Berarti ada istilah-istilah juga yang digunakan di sini tadi ya Ada, Kak kita Novia? menerapkan kode emergensi. Kode di sini. emergensi. Mungkin tadi bisa dijelasin kembali Kak, diulang lagi apa aja sih tadi kode emergensinya? Mungkin sahabat yang Oke, sahabat bongkar-bongkar, di Rumah Sakit Awal Beras Batam kita menggunakan beberapa kode atau istilah emergensi, yaitu seperti kebakaran tadi kita menggunakan itu code red untuk api dan asap. Ya. Kemudian untuk penculikan anak dan bayi kita gunakan code pink, kemudian juga ada code brown untuk penerimaan korban massal. Kemudian ada code blue. Nah, code blue ini untuk henti nafas, henti jantung. Oke. Kemudian ada code yellow. Code yellow ini untuk darurat internal, misalnya seperti adanya pemadaman listrik lebih dari 5 menit atau pemadaman air lebih dari 3 hari seperti itu, atau terjadinya shutdown pada sistem komputer atau IT. Nah, kita menyebutnya itu code yellow. Iya. Ada ancaman bom itu code purple, atau seperti ancaman personal. Ya. Nah, itu kita gunakan code black. Oh, Gitu. oke. Gitu. Oke, banyak. Berarti diatur semua ya Kak ya, semua Sesuai dengan sistem di rumah kejadian. sakit ini ya sesuai Betul. dengan kejadian. Luar Luar biasa biasa sekali. ya. Dan tentunya pasti semua tidak hanya security tapi seluruh staf juga sudah hafal dengan
harus kode-kode membiasakan, tersebut gitu ya, Kak, ya? semua staf harus membiasakan dengan kode-kode emergensi tadi. Jadi saat ada kode emergensi tadi diaktifkan, mereka sudah tahu ini dalam kondisi situasi apa atau darurat apa, seperti itu. Oh wow, dan sangat luar biasa sekali Sobat Awal Bros. Bahasanya kita sudah membongkar fasilitas mengenai emergensi yang ada di Rumah Sakit Awal Bros, Cynthia, Iya, dan sangat betul. luar biasa sekali. Terus Oke, sekali- Welby, luar biasa sekali hari ini. Iya, Cynthia, Kita dan sudah membongkar-bongkar tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Awal Bros Batam serta dan sistem keamanan di Rumah Sakit Awal Bros Batam yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali kece. dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang keraguan kita mengenai bagaimana sistem keamanan di Rumah Sakit Awal Bros. Meskipun gedungnya besar, seperti apa sistem keamanan, dan ternyata itu sudah terjawab sangat luar biasa sekali. betul sekali. Dan lain juga bagaimana sistem keamanannya, bahkan untuk pencegahan penculikan bayi pun sudah ada aturan-aturannya. Wow, sangat luar biasa sekali ya Cynthia. Iya, dan semoga untuk bongkar-bongkar kali ini menambah wawasan para sahabat yang mungkin pengen tahu tadi tentang tanggap darurat di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Iya, betul sekali. Semoga tayangan kita bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan bongkar-bongkar di episode kedua ini di channel YouTube Halo Awal Bros. Ya, dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram Rumah Sakit Awal Bros. Terima kasih untuk Kak Novia. Terima kasih Kak Novia. Sama-sama, terima kasih Terima Welby, kasih. terima kasih Terima Cynthia. kasih. Nah, Sobat Awal Bros, sekian untuk episode kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya di program Bongkar-Bongkar obrolan seputar jeroan rumah sakit. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa saksikan program Bongkar-Bongkar kami di channel YouTube Halo Awal Bros. Dan di IGTV Halo Awal Bros. Jangan lupa untuk Follow, like, share, and subscribe program kami Bongkar-Bongkar obrolan seputar jeroan rumah sakit.